Polisi menggeledah rumah Solihin, partner in crime serial killer asal Cianjur Wawon Erawan. Di tempat tinggal lelaki yang dipanggil Duloh itu, penyidik menemukan berbagai benda yang mencurigakan, mulai dari jimat sampai mantra-mantra. Sejumlah polisi juga menggeledah rumah Solihin alias Duloh di Cianjur, Jawa Barat semalam. Duloh ini adalah partner in crime Wawon Erawan yang merupakan pembunuh berantai atau serial killer asal Cianjur yang sejauh ini telah membunuh 9 orang di 3 lokasi. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Yohana Gabriela yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri Jakarta. Yohana, perkembangan terbaru dari sana seperti apa mengenai jejak Wawon si pembunuh berantai? Ya, selamat petang Andro dan pemirsa di rumah. Betul sekali, keempat jenazah yang ditemukan di dekat rumah tersangka Wawon ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan ataupun autopsi untuk melihat apakah ada kandungan racun di dalam tubuh jenazah para korban tersebut, karena diketahui para jenazah ini ditemukan sudah menjadi tulang belulang di Cianjur, Jawa Barat, karena ini juga sudah terkubur dengan tanah begitu dan ada sejumlah lubang dan jenazah dikubur di sana. Dan diketahui bahwa dari pihak Polri ini juga melibatkan ahli toksikologi atau bidang ilmu mempelajari efek bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Dan memang keempat jenazah yang kini tengah dilakukan pemeriksaan atau otopsi ini diantaranya 3 orang dewasa dan 1 anak. Dan adapun diketahui Andro dan pemirsa di rumah, para korban ini yang ditemukan ini terkuak dari hasil penemuan sebelumnya, yaitu ada sebanyak 4 keluarga. Satu keluarga di Bekasi ada 4 korban, di mana salah satu korban ini selamat berusia 5 tahun, tapi 3 korban lainnya di Bekasi ini ditemukan meninggal dunia akibat keracunan. Diketahui tersangka ini ada berjumlah 3 orang, yaitu adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Dan diketahui bahwa ketiga jenazah tersebut ini meninggal akibat keracunan dan juga diduga adanya beberapa di antara mereka yang juga turut dicekik begitu. Dan dari hasil penemuan tewasnya satu keluarga di Bekasi ini, polisi pun juga menemukan ada kasus yang lain bukan hanya di Bekasi, di mana di Cianjur ditemukan ada 4 kerangka tulang dalam 3 lubang di sebuah area rumah di Cianjur, yaitu diduga dengan cara yang sama, dicekik dan diracun, tetapi itulah yang akan menjadi pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati ini, apakah betul adanya kandungan racun di dalamnya. Dan di mana diketahui dari modus pelaku, yaitu adalah korban Noneng dan Wiwin ini diminta ke rumah, disuruh tidur, lalu dicekik dan dicekik oleh tersangka, lalu kemudian dikubur jasad ke lubang bersama barang pribadi mereka, lalu lubang tersebut dicor, ditutup keramik, dan disemen. Diketahui bahwa perlakuan ataupun yang dilakukan tersangka ini dilakukan sejak atau pada tahun 2020. Ada korban 5 korban, yaitu adalah kerangka anak kecil atas nama Bayu di lubang pertama yang merupakan anak kandung Wawon, dengan Ai Maimunah yang juga menjadi korban di Bekasi. Lalu korban berikutnya adalah atas nama Noneng di lubang kedua yang merupakan mertua dari Wawon atau ibu dari Wiwin yang juga menjadi korban yang dibunuh sekitar tahun 2020 juga, lalu diletakkan satu lubang dengan anaknya yang bernama Wiwin. Dan pembunuhan ini dilakukan oleh Wawon dengan alasan menutupi kasus pembunuhan Siti yang merupakan TKW dan juga ditemukan telah meninggal dunia di Garut. Begitu. Lalu juga ada korban atas nama Wiwin
atau istri pertama dari Wawon dan atau anak Noneng. Lalu juga ada korban atas nama Farida di lubang ketiga yang merupakan TKW korban penipuan, dibunuh karena takut ketahuan atas praktiknya yang mengatakan bahwa dirinya mampu menggandakan uang atau memberikan kekayaan. Lalu juga ada korban berikutnya yaitu Halimah yang merupakan istri Wawon yang juga diduga dicekik. Nah, selain di Cianjur, Bekasi, ini juga ada korban lainnya yang ditemukan di Garut, di mana korban ini diketahui tengah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Mataram karena dikatakan bahwa kekayaannya ataupun hartanya ini telah digandakan di Mataram, sehingga korban ini tengah perjalanannya dari Surabaya menuju Mataram dan menggunakan kapal ini didorong oleh Wawon ke laut dan ditemukan meninggal dunia, dan warga sekitar pun menemukan jasad dan menguburkannya di Garut. Dan ada diduga satu lagi korban yang kini tengah dalam pencarian, sehingga jika di total ini ada sebanyak 9 korban yang telah dibunuh oleh Wawon CS, begitu? Atau ini yang juga disebut dengan serial killer, karena bukan hanya di satu wilayah. Jika ditemukan ini ada 3 wilayah, berawal terlihat dari Bekasi, lalu terkuaklah di Cianjur, dan juga korban lainnya di Garut. Dan kalau sama-sama disimpulkan atau dilihat, diketahui Andro dan pemirsa di rumah, korban ini membunuh sebagian besar adalah kerabat atau keluarganya sendiri, di mana diketahui Wawon ini ternyata memiliki 6 istri, 3 diantaranya menjadi korban pembunuhan Wawon, yaitu adalah Wiwin, istri pertama yang ditemukan di lubang galian dekat rumah pelaku. Lalu yang kedua adalah Halimah yang merupakan istri kelima, dibunuh oleh Duloh tanpa sepengetahuan Wawon. Duloh pun mengatakan bahwa Halimah ini meninggal karena sakit, begitu. Dan yang ketiga adalah Ai Maimunah yang merupakan istri keenam dan anak dari Halimah. Hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan atau otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta ini, karena hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan pihak kepolisian masih belum memberikan informasi ataupun hasil otopsi yang tengah dilakukan, karena memang diketahui keempat jenazah tersebut tiba di RS Polri pada malam hari kemarin dan kini tengah dilakukan pemeriksaan. Memang ini juga menjadi tantangan tersendiri karena jenazah yang ditemukan ini bukanlah jenazah yang belum beberapa hari meninggal, begitu, melainkan diketahui telah meninggal dari tahun 2020, sehingga jenazah ketika ditemukan di dekat rumah tersangka yaitu Wawon ini sudah dalam bentuk tulang belulang yang ditimbun ataupun terkubur oleh tanah. Demikian Andro, kami kembalikan kepada Anda di studio. Yohana, kami ingin tahu dari 4 jenazah yang mohon maaf ini memang kondisinya sudah dalam bentuk kerangka. Apakah dari keluarga korban ke-4 jenazah ini sudah ada yang datang seperti itu ke Rumah Sakit Polri untuk memastikan sebenarnya berapa lama proses identifikasi, pendalaman, pemeriksaan forensik terhadap para korban Wawon ini? Yohana. Pemirsa di rumah, jika berdasarkan pantauan kami dari lokasi ini, kami belum bisa memastikan pihak keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Polri, karena memang diketahui keempat jenazah ini telah meninggal dunia dari tahun 2020 dan ditemukan ini sudah dalam bentuk tulang belulang, sehingga jika melihat dalam kondisi saat ini pantauan kami, pihak keluarga ini belum terlihat mendatangi dan juga kami menunggu informasi dari pihak kepolisian mengenai pemeriksaan sejumlah saksi yang juga tentunya berhubungan dengan keempat jenazah tersebut. Tetapi jika kami melihat ataupun mereview kembali dari hasil
pihak kepolisian, ini di mana dari pemeriksaan pihak kepolisian melihat bahwa dari warga sekitar yang juga pernah berkenalan ataupun mengetahui Wawon secara personal atau secara langsung, ini tidak terlihat adanya kecurigaan dari sikap ataupun gerak-gerik Wawon, tersangka pembunuhan serial killer. Diketahui Wawon ini juga pernah bekerja sebagai berdagang begitu di beberapa lokasi, dan meskipun demikian aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan Wawon ini juga merupakan tindak pidana, yaitu melakukan penipuan dengan modus menipu para pelanggannya yang ia pun juga mengiming-imingkan bahwa dirinya mampu untuk memberikan atau menggandakan harta mereka begitu. Meski demikian, dari warga sekitar ini juga sempat mengatakan bahwa Wawon ini juga dikenal bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Beberapa di antara mereka percaya atas supranatural yang dilakukan oleh Wawon, dan hingga saat ini kami masih menunggu juga keterangan terkait bukan hanya dari warga tetapi juga dari pihak keluarga terkait atas keempat jenazah yang kini tengah dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi di Rumah Sakit RS Polri, yang kami belum temui keluarga yang telah datang dari lokasi tempat ini, Andrew. Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.